mereka tidak yakin dengan itu, malahan mereka menantang, maka kata Allah, fa aina tadhhabun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasyaa'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan satu ilmu, maka dia berada pada fisabilillah, pada jalan Allah, sampai dia kembali ke rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu yang pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah selesai melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat fardu maghrib. Tentu ibadah salat yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, ya Allah, kemudian berikanlah kami rezeki, ya Allah, kemudian jadikanlah ibadah amal yang kami lakukan ini diterima di sisi-Mu, ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini Bapak Ibu kita sudah masuk tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah. Pertukaran Muharram itu, Bapak Ibu, ketika sudah masuk maghrib, maka berubah dia ke tanggal berikutnya. Berbeda dengan ya miladiah gitu ya. Kalau miladiah itu sampai jam 00 nanti, tapi kalau Qamariyah begitu masuk maghrib maka berubahlah. Sekarang kita masuk tanggal 22 Muharram. Artinya Bapak Ibu, ya tentu 7 hari ke depan ya kita akan ditinggalkan Muharram 1445 Hijriah. Muharram 1445 Hijriah nanti akan pergi dia, Bu. Pergi dia jauh sekali dan tidak akan pernah kembali lagi. Bagaimana tahun depan? Tentu berbeda dia. Tahun depan itu bukan lagi Muharram 1445, tetapi sudah Muharram 1446. Oleh karenanya Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita, tentu kita orang yang beriman ini adalah orang yang cerdas di dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Ya, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 dijelaskan Allah bahwa inna 'indata syuhuri 'indallahi 12 syahran
Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah pada Al-Quran, ya. Maka di antara 12 bulan itu kata Allah, wa minha arba'atun hurum, dan di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Kita sekarang masih berada di bulan hurum, ya, tinggal 7 hari lagi ke depan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita manfaatkan ya bulan Muharram ini sebaik mungkin. Kita perbanyak amal-amal ibadah kita, ya, kita perbanyak infak kita, semakin mengerti kita tentang sosial, makin peduli kita kepada orang lain, ya, makin berpikir kita tentang hal-hal bagaimana generasi kita yang akan kita tinggalkan ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya bacakan ayat ya dalam surat At-Takwir. Surat At-Takwir ini juz amma ini, ya, barangkali sudah akrab bagi kita ini, ya, yang diawali dengan dasyamsu kubirat, ya. Di dalam surat Takwir sebagai pembuka kajian kita barangkali, ya, kemudian nanti barangkali kita referensikan kepada surah yang lain, ayat-ayat yang lain, ya. Allah bertanya di situ, fa aina tadhhabun, ya, mau kemana kamu pergi? Ini sebenarnya pertanyaan ini dulu ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Kenapa? Setelah turunnya Al-Quran untuk merubah pola pikir mereka ketika itu, untuk merubah jalan mereka ke jalan yang lurus, tetapi mereka mendustakan, ya, mereka justru tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang sudah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, kita manusia ini di dalam hidup kita, dalam berjuang itu, musuh kita itu pertama orang dekat kita, ya. Musuh kita pertama yang dekat kepada kita. Kita lihat sejarah dari nabi-nabi terdahulu Bapak Ibu, bahwa mereka diutus oleh Allah seorang nabi dari kaum mereka sendiri, bukan dari luar. Sama barangkali kalau kita orang Medan ini, ya, gitu, ya, ya, yang diutus Allah kepada kita itu ya orang kita juga. Tetapi yang menjadi penghambat itu kadang-kadang di dalam menjalankan dakwah itu adalah orang-orang terdekat. Maka setelah turun Al-Quran itu Bapak Ibu, ya, mereka tidak yakin dengan itu, malahan mereka menantang. Maka kata Allah, fa aina tadhhabun, sebenarnya kalian ini mau kemana? Maka dijelaskan di ayat berikutnya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran ini kata Allah kecuali peringatan bagi, ya, seluruh alam ini, termasuk kalian, kata Allah. Bahwa diturunkan Al-Quran itu untuk meluruskan, untuk memudahkan, untuk menyederhanakan, bahwa menyembah Allah itu jauh lebih mudah daripada menyembah berhala. Nah, itu Bapak Ibu. Maka kata Allah, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kata Allah kecuali peringatan, dzikrul lil alamin, peringatan bagi seluruh alam. Tetapi rupanya tidak semua menerima. Maka kita dalam hidup ini Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik pun, ya, orang akan tetap menilai negatif terhadap kita. Bukan berarti kalau kita berikan yang terbaik lalu diikuti orang, gitu, ya. Ya. Liman syaa minkum ayastaqim, bagi siapa yang mau, ya, mendapatkan jalan yang lurus. Orang yang mau aja rupanya orang yang lurus, jalan yang lurus itu pun banyak juga orang yang tak mau mengikuti. Seandainya pun kita berikan kepala kita kepada orang lain untuk kebaikan, toh rupanya tidak semua setuju. Maka benar kata Allah dalam surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja
kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan semua di dunia ini adalah berpasang-pasangan dia. Artinya apa? Kalau bahasa kerennya barangkali, apapun yang kita buat itu pasti ada yang like, ada yang dislike, ada yang suka, ada yang tidak suka. Maka kata Allah, liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Rupanya yang mau menerima itu ya sesuai dengan yang sudah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai pembuka Bapak Ibu, memberikan pemahaman kepada kita. Pertanyaan yang diberikan kepada kaum kafir Quraisy itu dulu, termasuk ke kita juga ditanyakan itu. Kira-kira kita ini Bapak Ibu mau kemana? Nah, gitu ya. Ya, tentu kita ini adalah inna lillahi, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an ya, diberikan Allah penjelasan kepada kita supaya benar-benar kita bisa memahami dengan baik. Ya, di dalam surah Al-Hajj, Ibu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-78 atau ayat yang terakhir, ya, diberikan Allah itu motivasi kepada kita supaya kita mudah memahami kemana arah yang mau kita tuju. Itu Bapak Ibu. Di dalam ayat itu dijelaskan, wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum. Wajahidu, berjihadlah, bersungguh-sungguhlah kalian, ya, fillahi, pada jalan Allah, haqqa jihadi, dengan jihad yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini semakin lama tantangan kita semakin berat, maka kita dibutuhkan perjuangan di situ. Semakin hari kita semakin termakan usia kita. Artinya apa Bapak Ibu? Semakin termakan usia kita, tenaga kita itu semakin melemah. Pikiran kita itu semakin terbatas. Kekuatan kita itu semakin terbatas. Kesanggupan kita itu pun semakin terbatas. Justru yang paling parah Bapak Ibu, sifat lupa kita inilah yang memang lebih parah. Maka kita mengaji ini, walaupun sesungguhnya ini juga yang dikaji, tetapi setidak-tidaknya bisa mengingatkan kita. Ya, saya kalau berangkat dari rumah itu Bapak Ibu, anak yang saya paling kecil itu, ya itu sering mengingatkan itu. Ya, HP udah dibawa, dompet udah, ya catatan sudah, kacamata sudah. Padahal itu kebutuhan kita. Seharusnya tak usah pun diingatkan itu sebenarnya. Itu wajib kita bawa. Tapi terkadang sudah sampai di tempat, ya Allah, mana kacamata, lupalah ini segala macam, lupa dompet dan lain sebagainya. Maka kita mengaji ini Bapak Ibu, walaupun itu juga yang dikaji, tetapi setidak-tidaknya merefresh apa yang sudah kita dapati ilmu-ilmu yang lalu-lalu. Ya, maka kata Allah, karena kita sudah termakan usia, semakin hari kita semakin lemah, gitu ya. Maka kita dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Kita nggak bisa berjalan begitu saja seperti air mengalir, nggak bisa. Kita harus bersungguh-sungguh kata Allah, sebagaimana yang sudah dicontohkan di masa lalu itu. Kita harus bersungguh-sungguh. Tentu Bapak Ibu, di dalam jihad kita itu memang harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Ya, kita ini kan ibu-ibu dalam masa penataan generasi kita ini. Anak-anak kita gitu ya. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9 dijelaskan Allah itu, wal yakhshal ladzina nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Ya, hendaklah kamu takut
meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Maka untuk mempersiapkan generasi itu kita butuh sungguh-sungguh. Ya, mendidik anak sekarang ini tentu tidak sama barangkali dengan orang-orang tua kita dulu mendidik kita. Kenapa? Tantangannya berat sekarang. Jangan kita kira Bapak Ibu ketika anak kita diam di rumah, dia berkurung di kamar, udah aman, itu belum tentu. Kenapa? Karena tantangannya itu ada di genggamannya. Nah, ini yang dirasakan itu. Maka kita butuh sungguh-sungguh. Perjuangan itu tidak hanya perjuangan tenaga saja atau pemikiran saja, tapi perjuangan yang kita lakukan itu juga harus kita bantu dengan doa. Kita berdoa kepada Allah pula kan. Maka kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum. Kita ini umat pilihan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa kita udahlah nantikan mengalir seperti tidak bisa. Kita harus sungguh-sungguh. Sama kayak kita hadir ke masjid ini Bapak Ibu. Kenapa orang tidak begitu selera terhadap masjid? Karena kesungguhan itu tidak ada. Tidak tahu dia sebenarnya pada akhirnya nanti dia kembali kepada Allah. Masjid ini kan rumah Allah ini. Kenapa orang malas ke masjid? Karena nggak tahu dia. Ketika dia bertamu ke masjid, dia bertamu ke rumah Allah. Ketika kita bertamu ke rumah Allah, ya namanya juga bertamu. Mintalah apa yang kau minta kepada Allah. Ini bagaimana doa kita mau dikabulkan? Ke rumah Allah pun kadang-kadang malas kita. Ya, maka di situ butuh jihad Bapak Ibu, butuh kesungguhan kita. Seperti juga mendidik anak tadi, nggak bisa kita biarkan begitu saja. Saya sering ingatkan itu Bapak Ibu kepada orang-orang tua yang anaknya itu barangkali kuliah di luar daerah. Anak itu tidak bisa dibiarkan. Ya, anak itu tidak bisa dengan hanya mengirimkan biaya saja. Tidak bisa kita barangkali secara rutin, setidak-tidaknya sekali-kali harus kita pantau dia. Anak-anak kita kadang-kadang kalau masalah sistem mereka lebih jago dari kita, tapi kita orang tua nggak bisa membiarkan itu. Makanya kalau kita biarkan kadang-kadang kita di Medan, dia kuliah di Jakarta misalnya, atau dia kuliah di Bandung, di Jogja, kita biarkan kadang-kadang sampai batas waktu kok nggak selesai. Ya macam mana mau selesai? Ya, dia ke sana itu tujuan dia itu udah lain. Awalnya tujuan dia murni untuk menuntut ilmu, tapi karena memang tantangan itu, godaan itu sangat banyak, sehingga tujuan awal itu diabaikannya. Butuh kesungguhan Bapak Ibu. Dan kesungguhan kita itu memang harus ada yang korban. Ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama. Apakah kita dalam ibadah ataupun dalam muamalah kita dituntut untuk bersungguh-sungguh. Saya salut juga Ibu dari satu sisi tentang orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang itu ya. Kadang-kadang kalau kita berangkat subuh Bapak Ibu, ngisi kita pengajian subuh, berangkat kita dari rumah jam 4, dia pun udah berangkat ke pajak jam 4 ya. Dari satu sisi malu juga kita, bagaimana dia menunjukkan kesungguhan itu untuk perubahan ya. Tapi kadang-kadang yang kita sesalkan itu sungguh-sungguh dia di dalam mencapai muamalahnya, tetapi kadang-kadang lemah dia di dalam ibadah. Nah itu yang pertama yang diingatkan Allah kepada kita ya Bu ya. Nah ini kan baru selesai tinggal kurban ya Bu ya. Artinya kurban ke depan itu ada waktu 11 bulan untuk mempersiapkan apa yang mau kita kurbankan nanti ya. Kadang-kadang manajemen kita ini Bapak Ibu nggak bisa kita nggak bisa kita atur sedemikian rupa. Begitu udah masuk Syawal para najir masjid atau pengurus bertanya tentang kurban, kadang-kadang kewalahan kita, padahal waktu yang sudah diberikan Allah itu jauh-jauh hari sebelumnya. Sama kayak akikah Bapak Ibu ya. Kenapa orang kadang-kadang lebih senang
mengayunkan anak daripada mengakikah. Ya, padahal mengakikah itu ya ibadah yang memang diperintahkan. Tapi kadang-kadang lebih senang orang ya melakukan mengayunkan. Padahal kalau kita bandingkan mengayunkan dengan mengakikah itu, sesungguhnya yang disunnahkan itu adalah mengakikah. Ya, karena itu kadang-kadang persiapan yang dilakukan itu, ya seorang istri itu kan nggak langsung begitu menikah langsung hamil dia 9 bulan, kan? Punya proses sampai 9 bulan diberikan Allah kesempatan, ya untuk kita persiapkan segala sesuatu. Maka di situ butuh perjuangan Bapak Ibu. Ya. Di dalam surah Al-Kahfi Bapak Ibu kita lihat pengorbanan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, mereka rela meninggalkan seluruh fasilitas yang sudah dimiliki oleh mereka untuk mempertahankan tauhid dan akidah mereka. La ilaha illallah. Semua ditinggalkan oleh mereka, ditinggalkan semua untuk menggapai keimanan dan ketakwaan. Butuh pengorbanan memang. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Diingatkan Allah di dalam surah Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum. Kemudian yang kedua, dijelaskan Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah jadikan agama ini kepadamu kata Allah supaya kamu susah, supaya kamu repot, tidak. Justru dijadikan oleh Allah agama ini supaya kita mudah. Ya Bapak Ibu ya, kita disuruh oleh Allah untuk menjalankan peraturan itu dengan baik. Ya, saya baca di dalam surah Al-Baqarah Bapak Ibu, ya, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita. Barangkali yang punya utang kepada kita, kita diingatkan oleh Allah. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Ya. Jika ada saudaramu yang punya hutang kepadamu, kalau dia itu masih dalam posisi susah, ya beri tangguh dia, berikan dia keringanan. Itu perintah itu. Ya. Itu diberikan Allah gambaran di dalam Al-Quran supaya diantara kita ini ya memberikan keringanan terhadap orang lain. Ada sifat ta'awun di dalam diri kita itu. Ada sifat tolong menolong, dan itu pesan agama. Maka kata Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak aku jadikan agama ini untukmu supaya kamu susah. Ya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau mampu kamu memberikan tangguhkanlah dulu. Kemudian kalau mampu kamu mengurangi hutangnya, karena ada itu Bapak Ibu ya. Ketika kita kasih orang ya meminjam misalnya, ini meminjam ini pun ya ada pahit-pahitnya juga ini. Ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang sudah diberikan, ya semakin menjauh dia, tentu dia harapkan. Tetapi kata Allah, ketika saudaramu itu butuh bantuan, kemudian dia masih dalam posisi susah, maksudnya, ya kan, belum mampu, beri tangguh dia. Ya, atau tidak kata Allah, kalau kamu bisa mengurangi, itu lebih baik. Yang lebih bagus lagi, ketika kemampuan kita itu ada, kadang-kadang ada itu Bapak Ibu, diberikan orang pinjaman, rezeki kita semakin bertambah. Ya, ada orang itu Bapak Ibu, dilihatnya sahabat dia atau saudara dia ini baik gitu ya, diberikan pinjamannya, rezekinya menambah, sehingga ketika dia mengeluarkan zakat kadang-kadang ya hutang kawan ini lebih kecil dari zakat yang diberikannya. Maka kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu hapuskan hutangnya itu jauh lebih baik. Ya, ini memang susah Bapak Ibu ya. Ya, kenapa? Karena memang kita sama-sama membutuhkan. Setidak-tidaknya meringankan bebannya orang lain pun bisa kita lakukan. Nah, itu amal soleh juga bagi kita itu. Maka kata Allah, tidak kujadikan agamamu supaya susah. Jadi sholat ini contohnya Bapak Ibu bukan menyusahkan kita. Ada orang itu merasa susah dia karena baru lagi azan, sudah azan lagi katanya kan.
macam berat rasa dia untuk mengamalkan perintah itu. Tentu tidak. Semua kewajiban yang diberikan Allah kepada kita itu semua ada keringanan Bapak Ibu, ada rukhsah di sana. Tidak semua mutlak gitu Bapak Ibu ya. Sama kayak di Al-Quran itu. Kalau kita sanggup berdiri, ya berdiri. Ya. Kalau tak sanggup berdiri, ya duduk. Kalau tak sanggup duduk, ya berbaring. Tak sanggup dapat apa-apa kata Allah, ya boleh dengan isyarat. Artinya apa? Tidak memberatkan sebenarnya. Justru syariat yang diberikan kepada kita itu adalah untuk meringankan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Tidak aku jadikan agama ini supaya kita susah. Maka orang yang sukses itu menurut konteks Al-Quran itu adalah orang yang taat menjalankan syariat, itu yang sukses. Di dalam surah Al-Ahzab dijelaskan Allah itu bahwa orang yang sukses itu adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang yang taat itu, orang yang sukses itu, orang yang sholat. Yang enggak sholat enggak sukses itu. Ya, apapun profesi dia, apapun yang dia gapai, kalau tak sholat enggak sukses kata Allah. Ya, orang yang tingginya ilmunya pun, ya, kalau sudah azan masih cuek-cuek saja gitu ya, kata Allah enggak sukses itu. Ada kawan saya dulu di Bapak Ibu di Paskah Iyayan dulu masih Iyayan gitu kan. Apa kata beliau? Di sini banyak guru-guru besar kita kata dia. Tetapi kalau sudah azan berkumandang, saya lihat guru besar itu belum bergerak, ya kan? Nah, itu belum level kita itu katanya. Artinya apa? Bagaimanapun tingginya keilmuannya, tetapi ketika panggilan Allah itu datang, dia tidak menyahuti, ya berarti tidak itu yang sukses kata Allah. Orang yang sukses itu adalah orang yang taat dia, ya, sesibuk apapun dia, kalau sudah berkumandang hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, nah, semua ditinggalkannya Bapak Ibu. Ini kadang-kadang dipelesetkan hadis itu gitu ya. Ya sudah azan, kenapa tak ke masjid? Ini kan sudah terhidang makanan. Nanti ketika sholat teringat pula makanan ini. Dibuatlah dalil-dalil seperti itu Bapak Ibu untuk ya menghindari ini tadi. Nah, tentu tidak. Semua itu ada asbabnya gitu ya. Ya gitu Bapak. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu kata Allah dalam surah Al-Hajj, liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa takunu syuhada 'alan nas. Ya. Nabi itu nanti akan menjadi saksi buat kita semua. Semua yang kita lakukan itu, semua yang kita amalkan itu, ya, Nabi akan menjadi saksi buat kita. Ya, maka di dalam surah Ali Imran ayat 31 ditekankan Allah itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu cinta kepada Allah, ya ikuti Nabi. Kenapa? Karena memang Rasul itu nanti menjadi saksi buat kita. Ya. Maka kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salat kamu sebagaimana aku, ya, kamu lihat aku salat. Artinya apa? Kita harus ittiba terhadap apa yang sudah dicontohkannya. Bapak Ibu ya. Nah, saya lihat di riwayat Bapak Ibu, ya, Nabi itu berdoa luar biasa. Ketika perang Badar Bapak Ibu, perang Badar ini perang pertama yang terjadi dalam syariat, di dalam Islam, perang Badar itu. Rupanya Bapak Ibu, di dalam surah Al-Anfal ayat 11, id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa inazzilu alaikum minas sama'i ma, dan seterusnya. Ingatlah kata Allah ketika Allah membuat kamu itu mengantuk. Rupanya ketika perang Badar itu mau terjadi Bapak Ibu, ya gitu ya. Ya, musuh sudah menghampiri, ya kan, maksudnya sudah dekat, persiapan perang itu sudah semua sudah dilakukan, ya kan?
Di dalam ayat itu dijelaskan, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk. Rupanya sahabat-sahabat yang lain ini diberikan Allah kepada mereka rahmat dengan membuat mereka itu ngantuk supaya mereka tertidur, besok supaya segar, supaya kekuatan itu ada, ya. Tetapi sahabat yang lain itu dalam posisi tidur gitu ya. Tetapi Nabi berdoa untuk minta pertolongan kepada Allah. Ya. Fastajaba lakum, kata Allah, maka Allah mengijabah doamu wahai Muhammad. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya. Maka Allah mengirimkan bala bantuan tentara itu, dikirimkan Allah 1000 malaikat untuk membantu peperangan Badar itu tadi, ya, gitu. Maka liyakuna rasul alaikum syahida, maka rasul itu nanti menjadi saksi semua buat kita. Wa takunu syuhada 'alan nas, maka kamu pun nanti kata Allah akan menjadi saksi buat manusia-manusia yang lain. Jadi kita nanti saling menyaksikan ini Bapak Ibu, ya. Maka kesaksian kita itu tentu kita tidak mau menyaksikan saudara kita itu membuat dia kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Allah, kami dulu di dunia sama-sama di dalam majelis taklim. Kami dulu sama-sama berjamaah. Saya tahu betul saudara saya ini adalah memang orang yang taat dan orang yang soleh. Ya Bapak Ibu ya. Ya, karena kita sama-sama menyaksikan nanti tentang apa yang sudah kita lakukan, tentu kita buatlah pula kesan-kesan yang baik. Maka di dalam Ali Imran 104 itu yang dijelaskan itu, wal takum minkum ummatui yad'una ilal khair. Ajaklah orang kepada berbuat baik. Ajaklah orang ke masjid. Ajaklah orang mengaji. Tak pandai dia mengaji, ajari. Kita ini tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang bisa kita sempurna di dalam hidup ini. Semua pasti ada kekurangan. Maka yang berilmu mengajari orang yang awam. Kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, supaya peran kita itu ada. Saya sering sampaikan kepada mahasiswa kita itu Bapak Ibu, mahasiswa kita ini kan ada banyak guru Bu, ya kan, ada guru MDA, ada guru PAUD, Bu ya. Untuk memberikan motivasi kepada mereka, sering kita sampaikan itu. Jangan-jangan Anda lebih mulia dari kami dosen ini. Kenapa? Anda membuat sejarah terhadap anak yang awalnya anak itu tidak bisa bilang abatasa, tetapi karena didikan Anda, ya anak ini jadi pintar mengaji. Berarti kita sudah membuat kenangan yang baik untuknya, yang memang akan diingatnya nanti sampai dia tua. Kira-kira kan kita ini sekarang karena memang diajari guru kita dulu. Ya. Kalau dosen itu pula mengajari yang udah pintarnya dia. Ya kan? Yang sudah ahlinya semua mahasiswa itu. Tapi guru-guru MDA ini, guru-guru madrasah ini, guru-guru TK ini, dia sudah membuat kenangan yang baik untuk anak, untuk seorang hamba, karena dia, ya anak ini bisa mencapai kesuksesan. Inilah yang mau dijadi saksi itu nanti. Kan nggak mungkin kita sebutkan nanti guru kita itu orang yang tak baik, karena dialah yang mengawali, mengajarkan kita kepada yang lebih baik. Maka kita Bapak Ibu jangan pelit dengan ilmu. Apa yang bisa kita ajarkan kepada orang lain, ya ajarkanlah, walaupun itu menurut orang tidak berharga. Nah itu pula alif bata bisa kita ajarkan, ya diajarkan itu. Maka kata Nabi, balighu anni walau ayat, ajarkan walaupun satu ayat. Ya. Karena itu nanti menjadi ya amal yang baik buat kita. Yang mungkin gara-gara itu nanti dia menyaksikan kita sebagai orang yang baik.
Ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, faqimus sholata wa atuz zakat. Ya, tegakkanlah sholat. Sholat ini Bapak Ibu adalah merupakan zikir yang paling sempurna dari zikir-zikir yang lain. Sholat ini adalah zikir yang paling sempurna dari zikir-zikir yang lain. Di dalamnya ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada baca Quran, ada doa. Semua ada di dalamnya. Ada selawat. Ya. Maka katalah faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billah. Istiqomahlah. Ya. Istiqomahlah dengan perintah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah itulah pelindung kita. Allah lah yang melindungi kita. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada Allah lah kita minta tolong. Maka ketika sebelum terjadi perang Badar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah. Ya, maka pertolongan Allah itu datang. Maka sebelum perang pun sudah ada informasi bahwa kemenangan itu akan dimiliki oleh oleh umat Islam ketika itu. Belum pun berperang sudah disampaikan dia. Pasukan itu lebih 1000 Bapak Ibu. Sementara umat Islam itu 300 lebih gitu ya. Tetapi dikirim Allah pasukan, ya. Dikirimkan Allah pasukan. Pasukannya bukan manusia kan, tetapi malaikat. Maka dijanjikan kemenangan terhadap umat Islam itu karena memang mereka benar-benar pasrah mereka. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau sudah Allah pula yang memberikan pertolongan kepada kita, siapa yang bisa menggagalkan itu? Maka Bapak Ibu, perang Badar itu kemenangan yang mutlak yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, Rasulullah dan juga para sahabat. Maka 70 algojo kafir Quraisy itu ketika itu menjadi korban di dalam peperangan Badar itu. Maka tentara pasukan perang dikirim oleh kafir Quraisy dari Mekah itu mengaku kalah, dan memang peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam. Keempat hal inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memberikan semangat barangkali buat kita ya. Kalau ke masjid Bapak Ibu nggak boleh lemas-lemas pula. Kalau ke masjid itu harus semangat. Kenapa? Dengan semangat itulah ada energi baru buat kita. Kalau lemas-lemas bagaimana? Ya. Ada demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.